Ian menguatkan dirinya menatap Taeyong meski rasanya begitu sulit. Dia kembali ingat kejadian yang telah menghancurkan dunianya berapa jam lalu saat Taeyong memangku Erin di atasnya serta suara sialan wanita murah itu. Dia menatap nanar wajah penyesalan Taeyong. Apa aku saja tak cukup untukmu? Tanya Ian lirih. Apa aku tak cukup sampai kau bercinta dengan wanita lain? Jawab aku brengsek. Teriak Ian frustasi saat tidak peduli jika semua orang tahu masalah rumah tangganya. Dia menarik baju agar pria itu menjauh dan menatap matanya. Kenapa kau tega sekali padaku, Tae? Apa salahku? Ian tangannya sudah terlepas dari kerah baju Taeyong. Badannya lemas, pandangannya mulai kabur dan tak lama kemudian kesadarannya hilang. Dia pingsan. Di kamarnya Ian sedang diperiksa oleh Dokter Park, dokter keluarga Choi. Taeyong masih setia ada di samping istrinya sambil menggenggam erat tangan kecil Ian dan sesekali menjenguk. Ia khawatir dengan keadaan istrinya. Ini masalahnya jika terjadi sesuatu. Selamat doang Anda akan menjadi seorang ayah. Nyonya Ian sedang mengandung. Jawab Dokter Park saat sudah selesai merasa Ian. Dokter itu juga menambahkan jika Ian hanya kelelahan dan banyak pikiran saja. Kesalahannya sudah tak bisa dimaafkan lagi. Dia meruduki kebodohannya. Andai saja malam itu dia tak meninggalkan Ian di rumah dan lebih sabar, ini semua pasti tidak akan terjadi. Penyesalan selalu datang di akhir. Maafkan aku sayang, aku mohon, aku mencintaimu. Bisik Taeyong di depan Ian yang masih tertidur karena obat biusnya. Choi sudah mendengar semuanya. Aku tidak mau ikut campur masalah putrinya. Biarlah mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dia akan bersyukur jika Ian tidak menceraikan Taeyong. Sayang, kau hamil. Kita akan punya anak. Cap Taeyong berusaha tersenyum. Ian diambil duduk badannya seperti dialiri listrik. Perasaan seperti apa yang dirasakannya sekarang? Jujur, dia senang mendengarnya, tapi keadaan rumah tangganya tidak mungkin membuatnya merasakan hal itu. Ya, rumah tangganya sedang diambang kehancuran. Dia tidak bisa melupakan kejadian itu terjadi. Ya Tuhan, apa yang harus dilakukannya sekarang? Dia benar-benar tersesat. Lita, ini anakku Teh, aku yang akan membesarkannya sendiri. Kita tetap bercerai. Mati kau, ayo keluar dari kamarku. Pernikahan kita sampai di sini saja. Ia membuang wajah, hatinya makin sakit melihat wajah pria yang akan menjadi mantan suami itu. Ya Tuhan, kuatkanlah Ian dan bayinya di dalam sana. Memang seharusnya dari awal aku tak mencintaimu, Teh. Lepaskan aku, kau menyakitiku. Desis Ian karena kedua bawahnya diremas oleh Taeyong. Pria itu tampak frustasi mendengar jawaban Ian. Sungguh lebih baik dia mati daripada pergilah. Aku bisa merawat anak ini sendiri tanpamu. Aku tidak mau terluka lagi. Aku mohon pergilah. Lepaskan aku. Ian kembali menangis. Dia menginginkan Taeyong pergi, tapi hatinya tidak. Dia ingin pria itu tetap di sampingnya. Jika saja ini semua tak terjadi, mungkin dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Pintu kamar yang terbuka, Nyonya Choi muncul. Dia menatap anak dan menantunya saling bersitegang. Suasana dingin dan hawa permusuhan menyelimuti. Pulanglah lebih dulu, Teh. Ucap Nyonya Choi lembut. Tidak, ia tidak bermaksud mengusir Taeyong, hanya saja sekarang Ian butuh waktu sendiri.
Dia tahu bagaimana keras kepala putrinya. Mungkin Taeyong memaksanya, Yen akan semakin keras juga menolak. Terpaksa Taeyong meninggalkan mansion mewah itu. Aku bisa memberi semuanya pada anakku Oma tanpa Taeyong sekalipun. Aku bisa membahagiakannya, jawab Yen di tengah nasihat ibunya. Kebahagiaan tidak semuanya soal materi. Anak-anakmu membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Oma tak mau cucu Oma nanti tak mendapatkan kasih sayang yang penuh. Kejadian ini tidak sepenuhnya salah suamimu. Taeyong dijebak dengan obat. Dia sama sekali tak sadar dengan apa yang dilakukannya saat itu. Kau tahu kenapa dia tidak membahas itu denganmu? Gadis itu hanya dia mencerna apa yang dikatakan ibunya. Dia masih tidak terima jika suaminya pernah menggagahi wanita lain meski itu pernah dilakukannya di masa lalu, tapi sekarang mencintai Taehyung. Dalam minggu lalu, hubungan Taehyung dan Yen masih tak ada kepastian. Seminggu lalu dia sudah mengirimkan surat perceraian pada Taehyung agar dia mendatanginya, tapi pria itu malah datang ke rumah Yen dan merobek kertas itu di hadapannya. Yen menjadi pendiam dan tidak mau keluar kamar kecuali untuk memakan. Selebihnya dia menghabiskan waktu di kamar sambil bermain piano dan melamun. Kenapa sulit sekali rasanya melupakan kejadian itu meski dia sudah tahu kebenarannya. Lagi ya, harus bagaimana? Tanya Yen pada jana di perutnya sambil menggosok perutnya yang belum membesar. Teriak Taeyong frustasi membanting laptopnya. Setarisnya langsung ke dalam ruangan Taeyong. Apa yang sedang terjadi dengan bos galaknya itu? Taeyong keluar dari ruangannya. Meski begitu wajahnya masih saja tampannya melihat malah terlihat seksi di mata para wanita. Dia mengemudikan mobilnya menuju kediaman Yen. Rasa rindunya sudah tak bisa ditahan lagi. Berapa maid menyambut kedatangan Taeyong seperti biasa. Yen dan Taeyong berpapasan di tangga. Kebetulan Yen sedang ingin keluar rumah. Mau kemana kau? Tanya Taeyong melihat istri yang dirindukannya berpakaian rapi dan cantik. Bukan urusanmu, aku masih suamimu, Yen. Tegas Taeyong. Dia menahan tangan istrinya dan membawa Yen masuk kembali ke kamarnya. Yen berontak untuk melepaskan tangannya, tapi pria itu seakan menolakkan pendengarannya. Dia tak peduli dengan suara kesakitan dari istrinya. Biarlah dia egois kali ini. Taeyong berlutut di depan Yen, mensejarkan wajahnya di perut istrinya. Maafkan aku, Yen. Maafkan apa, nak? Isak Taeyong menempelkan dahinya pada perut Yen, seakan dia berkomunikasi langsung dengan anaknya di dalam sana. Kali ini dia akan pasrah dengan keputusan yang akan dibuat. Yen, dia tidak mau egois lagi.
akan menerima apapun keputusanmu, Yen. Aku tidak ingin membuatmu menangis lagi. Jika kau menginginkanku pergi, aku akan pergi sejauh mungkin agar kau tidak terluka lagi melihatku, ucap Taeyong. Yen hanya diam mencermati ucapan Taeyong. Apakah dia bisa hidup tanpa Taeyong setelah ini? Apakah dia sanggup berpisah dengan Taeyong? Selama 2 minggu ini saja dia sekarat karena tidak ada Taeyong di sisinya. Hentikan reaksimu itu, Choi Yen, atau kau akan kehilangan suamimu yang sangat kau cintai itu. Ya Pak Buya, tadi Yen memukul dada Taeyong berkali-kali. Kenapa kau berkata seperti itu? Harusnya kau sabar menghadapiku. Harusnya kau berusaha meminta maaf kepadaku. Harusnya kau terus membelatiku. Maafkan aku sayang, maafkan aku, teriak Taeyong memeluk istrinya dengan erat. Akhirnya dia bisa bernapas lega. Setiap malam dia merindukan aroma istrinya, rindu memeluk istrinya sebelum tidur, dan rindu sikap manis Yen saat bangun tidur. Aku mohon berjanjilah padaku untuk tidak menyentuh wanita lain lagi, bisa Yen di dada Taeyong. Permintaan itu terasa begitu menusuk di hati Taeyong. Dia telah meninggalkan bekas luka di hati istrinya. Aku janji sayang, aku janji padamu, jawab Taeyong mantap. Taeyong dan Yen berbaring di ranjang Kingstage. Dia menatap suaminya. Aku masih belum sepenuhnya memaafkanmu. Aku perlu waktu, ucap Yen dingin. Ya, istrinya telah kembali. Wajah cantik itu sedikit menyeramkan dengan tatapannya yang tajam. Taeyong memakluminya. Dia tahu Yen masih terluka. Kau mengerti, peluk aku merindukanmu, bisik Yen. Tangan Yen melingkar di perut suaminya. Tiba-tiba saja pikirannya jadi mesum. Dia rindu menciumi perut itu. Tahanlah, Choi Yen. Kau baru saja mengatakan jika kau butuh waktu. Jangan membuat malu dirimu sendiri dengan mengajaknya bercinta. Yen menunduk memperhatikan wajah tampan Taeyong yang terlihat mulai tirus. Dia mengelus lembut pipi itu, menyalurkan kehangatan melalui sentuhannya. Egya, kau tahu apa musuh tampan sangat menyebalkan. Kini tangan Yen mengelus perutnya, memandangi wajah damai suaminya yang sedang tidur memeluknya. Taeyong bangun dari tidurnya. Dia tak melihat Yen di sampingnya, lalu menatap keluar jendela melihat hari sudah malam. Yen keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk saja. Kulit putih bersih. Tiba sesuatu itu mulai bangun. Lihat betapa berpengaruhnya Yen padanya hanya dengan melihat tubuhnya itu saja. Taeyong mendekati Yen saat istrinya masih tak sadar jika dia sudah di belakang. Taeyong melepas handuk Yen yang mengganggu aktivitasnya saat ini. Setelah terbuka, dia langsung membalik tubuh istrinya agar dia bisa melihat dengan jelas Yen yang indah. Suara pertama keluar dari bibir indah Yen membuat Taeyong semakin bersemangat. Dia tahu bagaimana cara membuat istrinya tak berdaya di bawah kuasanya.
kita lanjutkan nanti, oke? Mandilah dan turun ke bawah, kita makan bersama, ucap Yen. Begitu mendapat tatapan bingung dan dari Taeyong. Dia tahu suaminya sudah seperti batu. Dia sempat memegangnya sebentar, tapi dia benar-benar tidak mau melakukannya di rumah ini. Setidaknya mereka punya rumah sendiri. Taeyong turun ke bawah ke meja makan. Setelah membersihkan tubuhnya, dia sudah mengganti pakaiannya yang sudah disiapkan Yen. Tak tahu kapan Yen menyuruh seorang untuk mengambilkan pakaiannya di rumah. Nyonya Choi dan Tuan Choi hanya menatap anak dan menantu mereka yang masih terdiam. Biasanya Taeyong karena berinya kejutan dengan mencium Yen atau memeluknya, mungkin karena faktor masalah yang baru saja selesai. Makan pun berjalan hening, hanya untuk sumpit yang beradu di atas piring. Siapa bilang aku belum mau pulang? Setelah Yen, sifat pembangkangnya muncul lagi. Dia tak mengindahkan keputusan suaminya. Sayang, kau saja yang pulang, aku masih ingin di sini lebih lama, ucap Yen. Taeyong menarik nafas panjang. Dia pun mengalah lagi, daripada Yen nanti akan kembali marah. Nyonya Choi dan Tuan Choi hanya menggeleng pelan melakukan Yen yang satu ini. Kapan betul mereka akan berubah sifatnya yang pembangkang itu? Di dalam kamar, suasana kembali canggung. Padahal sebelumnya mereka baik saja. Taeyong mengusap tengkuknya sembari melirik Yen yang sedang sibuk dengan masalahnya. Sungguh dia butuh sentuhan istrinya sekarang. Telah bersama dengan kegiatan mereka di mana Taeyong sudah sayang, panggil Taeyong yang perlahan naik ke atas ranjang mendekati istrinya yang asyik membaca majalah fashion. Aku menginginkan bisik Taeyong pelan. Tangannya sudah aktif mengelus pundak Yen. Istrinya pun sudah mengganti bajunya dengan gaun tidur tipis seperti yang sering dipakainya ketika tidur, dan silanya lagi benar-benar menguji Kim Taeyong. Bibir itu sudah bergerilya di leher Yen. Baiklah, tapi bolehkah aku mencupnya saja? Tanya Taeyong menunjuk istrinya. Terserahmu saja. Taeyong memulai kegiatan liarnya. Yen menahan suaranya dengan menggigit bibir bagian bawahnya. Sayang, pelan-pelan, suara Yen sebili mungkin. Ini masih jam 9, pasti masih banyak yang berkeliaran di rumahnya. Dia tak mau suaranya terdengar. Baik Yen, Taeyong sudah terbakar gairah. Sebelum mereka mencapai puncak, Yen menarik Taeyong menuju ke ruang bawah tanah, di mana tempat itu adalah tempat bermainnya waktu kecil. Ruangan itu besar dan nyaman. Tentunya jarang ada main di ruangan itu saat malam hari. Mereka hanya datang pagi hari untuk membersihkannya. Yang rasanya tempat yang tepat untuk bercinta dengan aman. Taeyong merasa sungguh tawar setelah di tengah gairahnya dia ditarik oleh istrinya ke ruangan ini. Taeyong naik ke atas dan mencium bibir Yen dengan penuh perasaan. Semuanya rasanya dia salurkan lewat ciuman itu.